Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arvina Nikmatus Solihah dengan NIM 1714155 kelas XP. Di sini saya akan menjawab soal UAS manajemen perbankan. Baik, prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C yaitu C pertama, karakter. Maksudnya adalah mengetahui sifat atau watak dari seorang calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan dan tercermin dari latar belakang, keadaan keluarga, kemudian pola hidup atau gaya hidup, dan lain-lain. C yang kedua yaitu capacity. Maksudnya adalah melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba atau keuntungan. C yang ketiga yaitu kapital. Maksudnya adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Karena biasanya bank itu tidak bersedia menyediakan suatu usaha 100%. C yang keempat yaitu kolateral. Maksudnya adalah adanya jaminan yang diberikan oleh calon nasabah, baik itu berupa fisik maupun fisik, dan keabsahannya harus diteliti. Dan terakhir, C yang kelima yaitu condition. Maksudnya, dalam menilai kredit, hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Sementara penilaian kredit dengan analisis 7P yaitu P pertama yaitu personality. Maksudnya menilai nasabah dari kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari atau masa lalunya. P yang kedua yaitu party. Maksudnya mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. T yang ketiga purpose, maksudnya untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang akan diinginkan oleh nasabah. T yang keempat adalah prospek, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang, apakah menguntungkan atau tidak. T yang kelima yaitu payment, maksudnya dari mana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil, atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang ditolak. T yang keenam yaitu profitability. Maksudnya adalah menganalisa kemampuan nasabah dalam mencari laba. Apakah dengan bertambahnya kredit, laba akan meningkat atau tetap sama. T yang ketujuh yaitu protection. Maksudnya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank dapat terlindungi. Kemudian prinsip penilaian kredit berdasarkan studi kelayakan. Yang pertama, aspek hukum. Aspek hukum merupakan suatu aspek menilai keabsahan dan keaslian dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur seperti izin usaha, sertifikat tanah, dan lain-lain. Kemudian aspek pasar dan pemasaran. Aspek ini adalah aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan masa yang akan datang. Kemudian aspek keuangan. Aspek ini untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Selanjutnya aspek operasi atau teknis. Ialah aspek untuk menilai tata letak ruang, kemudian lokasi usaha dan kapasitas produk suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimiliki. Kemudian aspek manajemen. Aspek manajemen ini adalah aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya, aspek ekonomi atau sosial. Aspek ini adalah aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang timbul dengan adanya usaha terutama terhadap masyarakat. Terakhir, aspek AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan. Aspek ini untuk menilai dampak lingkungan yang akan timbul dari adanya suatu usaha. Kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut. Baik, soal nomor 2 yaitu Holisa ingin menerbitkan deposito berjangka waktu 3 bulan pada Bank YZ. Dengan nominal 300 juta rupiah, pembayaran bunga langsung masuk ke dalam rekeningnya yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Berapakah jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya? Dan hitung pula jumlah bunga yang diterima oleh Holisa selama jangka waktu 3 bulan. Yang pertama mencari bunga. Bunga per tahunnya 10% dikali nominalnya 300 juta rupiah dikali jangka waktunya 3 bulan dibagi 12 bulan. Sama dengan 90 juta rupiah dibagi 12 bulan, hasilnya sebesar 7.500.000 rupiah. Kemudian mencari pajak. Pajaknya 15% dikali hasil bunga 7.500.000 rupiah, hasilnya sebesar 1.125.000 rupiah.
Nah, jadi bunga yang dibayar bank setiap bulannya adalah sebesar Rp6.375.000. Rp6.375.000 ini dari hasil bunga dikurangi pajak. Dan jumlah bunga yang diterima oleh Halisa selama jangka waktu 3 bulan sebesar Rp19.125.000 dari bunga yang dibayar bank dikali 3 bulan. Secara umum, tujuan manajemen pemasaran bank adalah untuk memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dan merangsang konsumen sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang. Selanjutnya, memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Kemudian, memaksimumkan pilihan ragam produk dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan pula. Kemudian terakhir, maksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Sementara konsep-konsep pemasaran ada 5. Yang pertama, konsep produksi. Konsep ini merupakan salah satu falsafah tertua yang menjadikan penuntun para penjual dan merupakan konsep yang menekankan pada volume produksi yang sebesar-besarnya dengan harga yang serendah-rendahnya. Yang kedua, konsep produk. Konsep ini meyakini bahwa konsumen akan menyenangi produknya yang menawarkan mutu dan kinerja yang paling baik, serta keistimewaan yang mencolok. Yang ketiga, konsep penjualan. Konsep ini biasanya diterapkan pada produk-produk asuransi, ensiklopedia, kapling-kapling pemakaman, juga untuk lembaga nirlaba seperti partai politik. Yang keempat, konsep pemasaran. Konsep ini menyatakan bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran, dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing, sehingga dapat mempertahankan dan mempertinggikan kesejahteraan masyarakat. Dan yang kelima, konsep pemasaran kemasyarakatan. Konsep ini menekankan kepada penentu kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran, dan memberikan kepuasan sehingga memberikan kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.